Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Santi Noviarti dari IAIN Surakarta, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak dosen saya untuk menjelaskan bagaimana sih zakat sebagai salah satu komponen dari kebijakan fiskal. Nah, teman-teman sekalian ya, sebelum kalian melihat video saya kali ini, kalian bisa like, comment, and subscribe ya. Berikut video kali ini. Sebelum saya membahas mengenai zakat sebagai salah satu komponen dari kebijakan fiskal, saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman ya mengenai apa sih pengertian dari kebijakan fiskal itu. Kebijakan fiskal itu merupakan suatu kebijakan pemerintahan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, di mana pendapatan diantaranya yaitu seperti pajak, BUMN, dan hibah. Sedangkan pengeluaran itu seperti APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal bersama kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter itu digunakan oleh suatu pemerintahan di suatu negara untuk mengoreksi adanya gangguan-gangguan yang menghambat perekonomian suatu negara. Lah, adanya kebijakan ini itu kan nanti membantu dalam menghambat terjadinya perekonomian suatu negara, sehingga mengakibatkan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik dengan adanya kebijakan fiskal ini. Nah, dalam penerapan kebijakan fiskal di dalam sistem ekonomi konven maupun Islam itu terdapat perbedaannya teman-teman. Perbedaannya yaitu yang pertama, sistem ekonomi konven itu disebut juga dengan sistem ekonomi pasar, di mana sistem ekonomi konven ini menggunakan kebijakan fiskal sebagai kebutuhan. Dimaksud kebutuhan ini yaitu di mana kebutuhan kebijakan fiskal itu dijadikan sebagai pemulihan terhadap perekonomian karena telah terjadi krisis di suatu negara. Nah, dengan adanya kebijakan ini, maka kebijakan fiskal dapat membantu untuk mengatasi adanya krisis, serta adanya kebijakan fiskal ini menggenjot perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik. Sedangkan sistem ekonomi Islam, di mana kebijakan fiskal di sistem ekonomi Islam ini tidak hanya sebagai pemulihan terhadap terjadinya krisis di suatu negara, tetapi adanya kebijakan fiskal pada sistem ekonomi Islam di suatu negara itu kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Jalannya sistem ekonomi Islam itu tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mengacu pada mekanisme tentang pendistribusian ekonomi yang adil. Karena pada hakikatnya, permasalahan ekonomi yang datang pada diri kita maupun di suatu negara itu berasal dari bagaimana kita itu mendistribusikan hartanya, apakah adil atau tidak. Yang dimaksud adil atau tidak yaitu di mana dalam berjalannya harta atau pendistribusian harta itu tidak hanya pada masyarakat yang mampu saja, tetapi pada masyarakat yang tidak mampu pun juga dapat merasakan pendistribusian harta tersebut. Jadi, contoh dari salah satu pendistribusian harta yaitu contohnya zakat, di mana di Indonesia apabila menjelang mau Idul Fitri itu pasti ada seseorang yang mengeluarkan zakat. Gunanya zakat itu apa? Biasanya untuk mensucikan harta. Selain itu juga sebagai kewajiban umat Islam. Apabila dia mempunyai harta yang sudah melebihi nisabnya jumlahnya, maka dia wajib atau berhak untuk mengeluarkan zakat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu, seperti ibnu sabil, fakir miskin, dan lain sebagainya. Intinya orang yang berhak menerimanya. Pada dasarnya, dalam Islam, kebijakan fiskal yang dilakukan dalam sistem ekonomi Islam itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan, di mana dalam pendistribusian kekayaan itu mereka menempatkan nilai-nilai material dan spiritual atau agama secara seimbang. Hal ini bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Jadi yang sejahtera tidak hanya masyarakat yang mampu saja, tetapi masyarakat yang tidak mampu pun dapat merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan mengenai apa pengertian kebijakan fiskal kepada teman-teman, saya akan melanjutkan materi yaitu
Di sini saya ingin menjelaskan mengenai zakat sebagai komponen dari kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Zakat dalam Islam merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi bagi umat selain infak, sedekah, dan wakaf. Di mana dilihat dari sisi fiskalnya, komponen zakat memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal, di mana unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Bersifat wajib contohnya seperti zakat, sedangkan bersifat sukarela itu contohnya seperti infak, sedekah, dan wakaf. Dalam ekonomi Islam, adanya sifat wajib dan sifat sukarela merupakan suatu yang khusus, di mana unsur-unsur tersebut yang membedakan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional ataupun pasar. Nah, pada sistem ekonomi konvensional itu, di sistem tersebut tidak menerapkan sektor yang bersifat sukarela, tetapi menerapkan sektor yang bersifat wajib, contohnya seperti zakat. Jika dilihat dari sudut pandang sistem ekonomi pasar, tujuan dari pelaksanaan kegiatan zakat sendiri yaitu menciptakan distribusi pendapatan, di mana pada sistem ekonomi pasar, selain melaksanakan kegiatan zakat sebagai distribusi pendapatan, yaitu menciptakan distribusi pendapatan, di sistem ekonomi pasar juga melakukan berbagai analisis. Analisisnya apa? Yaitu mengenai bagaimana dampak dari pelaksanaan zakat tersebut. Karena di dalam sistem ekonomi konvensional itu memiliki unsur utama dalam kebijakan fiskal, yaitu di mana unsur-unsur tersebut yang berasal dari segala jenis pajak, yaitu sebagai penerimaan pemerintah, dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Contohnya seperti di Indonesia, di mana di Indonesia memang ada beberapa orang yang sudah melakukan zakat, tetapi dalam pelaksanaannya zakat belum dimasukkan ke dalam kategori APBN, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pelaksanaan zakat hanya sebatas untuk orang-orang muslim yang ingin mensucikan hartanya, dan orang muslim yang sudah memiliki harta yang melebihi nisab, di mana mereka wajib dan berhak untuk mengeluarkan zakat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dalam sistem ekonomi Islam sendiri, zakat merupakan komponen utama dalam kebijakan fiskal yang utama pada sistem ekonomi Islam, di mana selain itu zakat juga dijadikan sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik. Zakat merupakan kegiatan yang wajib bagi seluruh umat Islam apabila mereka mempunyai harta yang sudah melebihi nisab atau sudah pas pada nisabnya, maka mereka wajib untuk mengeluarkan zakat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu. Adanya zakat dalam hal pengumpulan, pengeluaran, dan dana potensi, maka zakat digunakan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan yang sudah terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Dilihat juga pada zaman Rasulullah, di mana pada zaman Rasulullah zakat itu sudah diterapkan, di mana dikelola oleh Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengelola zakat. Selain Baitul Mal itu mengelola zakat, dia juga mengelola harta agama lainnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwasannya zakat itu memiliki potensi sebagai komponen dari kebijakan fiskal, di mana pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh seseorang ataupun pemerintah untuk beberapa orang agar orang tersebut itu dapat merasakan kesejahteraan, maka menjadikan zakat itu sebagai instrumen sebagai pengentas terjadinya kemiskinan. Hal ini juga menjadi kajian oleh para pakar ekonomi Islam, di mana menurut pakar ekonomi Islam itu zakat itu bukan hanya semata-mata untuk tujuan duniawi, tetapi juga dalam hal untuk diimplikasikan di akhirat kelak, di mana hal ini yang membedakan antara kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Zakat memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di instrumen dari kebijakan fiskal yang islami, di mana potensi zakat ini apabila dilakukan dengan baik oleh suatu pemerintah maupun seseorang, maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar bagi pemerintah khususnya, hingga dapat menjadi kekuatan pendorong dalam hal memberdayakan ekonomi bagi umat dan pemerataan pendapatan, sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan. Terus
adanya kemiskinan pun dapat diatasi dengan sedikit demi sedikit. Nah, itu penjelasan saya mengenai bagaimana zakat sebagai salah satu komponen dari kebijakan fiskal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ketika saya menjelaskan kepada teman-teman mengenai zakat sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang telah menonton video saya kali ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.